Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Munanis Media. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan solusi sistem persamaan linier yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah metode numerik. Dalam pembahasan topik ini, akan saya jelaskan 4 metode penyelesaian. Yang pertama, metode eliminasi Gauss. Yang kedua, metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang ketiga, metode Gauss-Seidel. Dan yang keempat, metode dekomposisi LU. Pada pembahasan solusi sistem persamaan linier ini, saya akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan dibahas metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Sesi kedua metode Gauss-Seidel dan sesi yang ketiga metode dekomposisi LU. Sistem persamaan linier terdiri dari sejumlah persamaan dengan sejumlah variabel linier atau variabel berpangkat 1. Adapun bentuk umum sistem persamaan linier dapat dituliskan A11X1 tambah A12X2 ditambah A13X3 ditambah dan seterusnya ditambah A1nXn sama dengan B1. Begitu halnya dengan persamaan 2, persamaan 3, sampai dengan persamaan ke N. AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah AN3X3 ditambah dan seterusnya ditambah ANN-XN sama dengan BN. Bentuk sistem persamaan linier ini dirubah ke dalam bentuk matriks. Dapat diperhatikan, matriks yang sebelah kiri ini elemen-elemennya diperoleh dari koefisien dari variabel pada persamaan di atas. Dapat dilihat koefisien pada persamaan pertama A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A1n. Dituliskan di baris yang pertama. Dengan cara yang sama untuk baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris ke N. Kemudian dikalikan dengan matriks. Ini matriks kolom yang isinya adalah variabel. Variabel X1, X2, sampai Xn. Sama dengan di ruas kanan adalah matriks kolom dengan menuliskan konstanta-konstanta yang ada pada persamaan B1, B2, B3, sampai Bn. Bentuk matriks ini dapat dituliskan dalam simbol atau notasi AX sama dengan B, yang mana AX dan B ini ketiganya adalah matriks. A sama dengan matriks AIJ adalah matriks berukuran N kali N. Maksudnya sebanyak N baris dan sebanyak N kolom. Kemudian matriks X adalah matriks XJ atau matriks kolom adalah matriks berukuran N kali 1. Sama halnya dengan matriks B adalah matriks berukuran N dikali 1. Solusi sistem persamaan linier itu akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah boleh jadi solusinya tunggal, atau solusinya banyak, atau tidak punya solusi. Kita mulai membahas metode eliminasi Gauss yang merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier. Langkah-langkah penyelesaian untuk metode eliminasi Gauss ini, yang pertama,
proses matriks A sehingga berbentuk segitiga atas. Ini matriks untuk segitiga atas. Maksud daripada matriks segitiga atas itu adalah suatu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Dapat dilihat diagonal utama dari matriks ini adalah A11, A22, A33 dan seterusnya sampai ANN. Kemudian langkah yang kedua, lakukan substitusi mundur. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. 2x ditambah 5y ditambah 2z sama dengan 2, 4x kurang 3y kurang 2z sama dengan min 4, 3x ditambah y dikurang 3z sama dengan 8. Pertama-tama kita akan membuat representasi matriksnya dengan cara menuliskan koefisien dari variabelnya. Diperhatikan pada persamaan 1, 2x tambah 5y tambah 2z sama dengan 2. Nah, koefisiennya adalah 2, 5, 2. Ditulis di baris pertama, 2, 5, 2. Kemudian di persamaan kedua, 4, min 3, min 2. Dituliskan pula di baris kedua pada matriksnya, 4, min 3, min 2. Sama dengan baris yang ketiga. Kemudian dikalikan dengan matriks kolom yang diisi oleh variabel pada persamaan di atas, x, y, z. Sama dengan matriks kolom dengan menuliskan konstanta pada persamaan ini, 2, min 4, 8. Selanjutnya, bentuk matriks ini dapat kita perlebar menjadi matriks yang ada di sebelah kanan ini. Caranya mudah, dengan menuliskan kembali matriks 3x3 yang ada di sebelah kiri, 2, 5, 2, 4, min 3, 2, 3, 1, min 3. Dituliskan kembali begini. Kemudian kita batasi, lalu di sebelah kanan menuliskan matriks yang ada di ruas kanan, 2, min 4, 8. Selanjutnya kita akan bentuk matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Kita tuliskan kembali di sini. Yang pertama, sesuai dengan definisi tadi, matriks segitiga atas adalah suatu matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Dapat diperhatikan matriks ini diagonal utamanya adalah 2, min 3, min 3. Jadi di bawah diagonal utama ini adalah 4, 3, 1. Kita akan proses supaya 4, 3, dan 1 ini berubah menjadi 0. Caranya, kita rubah dulu untuk baris yang kedua. Nah, dengan melihat elemen ini 4, dapat diperhatikan ini 4, kita kurangi dengan berapa kali baris 1. 4 dikurangi, seharusnya supaya dapat 0, 4 kurang 4. Berarti 2 ini kita kalikan 2. Sehingga formulanya adalah baris 2, B2, ini ada pada baris 2, dikurangi 2 kali baris 1. Sehingga kita tuliskan dulu matriksnya, yang mana elemen atau baris pertamanya ditulis kembali, tidak berubah. Lalu kita proses untuk baris yang kedua dengan formula B2 dikurang 2B1. Berarti kita mulai dari 4 kurang 2 kali 2. 4 dikurang 2 kali 2 itu 4.
Jadi 4 kurang 4 hasilnya 0. Kita tuliskan 0. Lanjut untuk yang kedua, min 3. Tetap menggunakan formula ini. B2 dikurang 2B1. Berarti min 3 kurang 2 kali 5. Min 3 kurang 2 kali 5. Berarti min 10. Berarti 10 maksudnya. Min 3 dikurang 10. Hasilnya min 13. Sama halnya untuk yang tersisa 2 ini, min 2 dan min 4. Menggunakan garis 2 dikurang 2 kali garis 1. Min 2 dikurang 2 kali 2. Sama dengan min 2 kurang 4. Sama dengan min 6. Kemudian min 4 dikurang 2 kali 2. Sama dengan min 4 kurang 4. Sama dengan min 8. Selesai untuk baris kedua. Lalu kita lanjutkan di baris yang ketiga. Kita jadikan 0 lagi yang ini. 3 ini dijadikan 0. Berarti supaya jadi 0 kita akan kurangkan. Kita akan mengurangkan dengan baris pertama. Tetapi kita akan kalikan sebuah bilangan di baris pertama sehingga kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 3 dikurang berapa kali 2? 3 dikurang berapa kali 2? Nah, supaya 2 ini menjadi 3, kita akan kalikan dengan 3 per 2. 3 per 2 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga nanti kalau kita kurangkan, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita buat formulanya baris 3 dikurang 3 per 2 baris 1. Kita tuliskan 3 dikurang 3 per 2 kali 2. 3 dikurang 3 per 2 kali 2. Sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Lanjut untuk yang ini. 1 dikurangi 3 per 2 kali 5. Sama dengan 1 dikurang 15 per 2. Hasilnya min 13 per 2. Terus untuk yang kolom 3 ini, min 3 dikurang 3 per 2 kali 2. 3 per 2 kali 2 sama dengan 3. Berarti 3 dikurang 3. Hasilnya min 6. Lanjut yang keempat ini, 8 dikurang 3 per 2 kali 2. Sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke, sekarang sudah 0 di bawahnya diagonal utama ini di kolom pertama. Nah, tugas kita selanjutnya menolkan yang elemen yang kedua ini di baris kedua. Di kolom kedua di bawahnya min 13. Min 13 per 2 kita akan nolkan. Yang akan kita jadikan patokan sekarang adalah baris 2. Berarti min 13 per 2 dikurangi berapa kali min 13. Nah, agar pengurangnya min 13 per 2, maka min 13 yang ada di baris kedua ini kita kalikan dengan 1/2. Sehingga formulanya adalah B3 baris 3 dikurang 1/2 baris 2. Diperoleh seperti ini. Karena yang berubah yang ini tadi. Min 13 per 2 dikurang 1/2 kali min 13. Sama dengan min 13 per 2 dikurangi min 13 per 2. Sehingga hasilnya min 13 per 2 dikurang min itu sama halnya dengan tambah min 13 per 2 ditambah 13 per 2 sama dengan 0 di sini. Nah, untuk min 6-nya sama. Kita tetap proses dengan menggunakan formula ini. Min 6 dikurang 1/2 kali min 6. Min 6-nya di baris 2 yang ini. Berarti min 6 dikurangi min 3. Hasilnya min 3. Lanjut. 5 dikurangi 1/2 kali min 8. Sama dengan
5 ditambah 4. 8 kali 1/2 hasilnya 4. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini yang dimaksudkan dengan matriks segitiga atas. Karena semua elemen di bawah diagonal utama semuanya sudah 0. Ini sudah 0, 0, 0. Lanjut. Dari matriks segitiga atas yang diperoleh, yang ini, kita akan susun persamaannya. Persamaan pertama diambil yang baris pertama, 2, 5, 2. Kita ambil dengan menuliskan kembali persamaannya yang memuat variabel X, Y, dan Z. 2X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 2. Ini yang diambil. Kemudian yang kedua, 0X tidak ditulis. Di sini min 13, berarti min 13Y dikurangi 6Z sama dengan min 8. Kemudian untuk persamaan ketiga, 0X ditambah 0Y tidak ditulis. Tidak perlu dituliskan. Kita langsung ambil min 3 Z sama dengan 9. Nah, ini persamaannya berdasarkan matriks segitiga atas yang kita peroleh. Selanjutnya kita lakukan substitusi mundur dengan mengambil bagian persamaan, dengan mengambil persamaan yang ketiga terlebih dahulu. Min 3Z sama dengan 9. Berarti Z sama dengan 9 per min 3, hasilnya min 3. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusi Z sama dengan min 3 ini pada persamaan yang kedua. Yang ini, min 13Y dikurang 6Z sama dengan min 8. Kita ganti, kita substitusi Z sama dengan min 3, atau kita ganti Z sama dengan min 3 ke sini. Nantinya min 13Y dikurang 6 kali min 3 sama dengan min 8. Nah, ketika diproses, diperoleh Y sama dengan 2. Dari mana ini 2? Dari sini. 6 kali min 3, hasilnya min 18. Karena ini kurang, hasilnya jadi tambah. Jadi min 13 tambah 18. Kemudian kedua ruas diperangkan 18, hasilnya nanti min 13Y sama dengan min 8 dikurang 18, hasilnya min 26. Y sama dengan min 26 dibagi min 13. 26 bagi 13, hasilnya 2. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 2 dan Z sama dengan min 3 yang kita sudah dapat ini pada persamaan yang pertama, yang ini. Artinya mengganti Y di sini dengan 2, mengganti X dengan mengganti Z dengan min 3. Sehingga persamaan ini dapat kita tuliskan 2X tambah 5 kali 2 ditambah 2 kali min 3 sama dengan 2. Diproses, diperoleh X-nya sama dengan min 1. Nah, sehingga dengan diperolehnya nilai X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 3, maka dapat disimpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan di soal ini adalah himpunan X, Y, Z sama dengan min 1, 2, min 3. Seperti itu cara menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kita lanjut ke metode yang kedua. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan lanjutan dari metode Gauss. Masih ingat tadi pada saat kita proses di metode eliminasi Gauss, kita berhenti ketika menemukan matriks segitiga atas. Nah, di metode eliminasi Gauss-Jordan ini, matriks segitiga atas kita proses kembali. Langkah-langkahnya, proses matriks A hingga berbentuk matriks identitas. Seperti ini tadi untuk bentuk umumnya. Nah, apa itu matriks identitas? Modelnya seperti ini. Semua bisa diperhatikan.
Matriks identitas adalah semua elemen di diagonal utama. Saya ulangi, semua elemen pada diagonal utama adalah 1, sementara elemen yang lainnya semuanya 0. Maka matriks seperti itu dinamakan dengan matriks identitas. Ini pengertiannya, matriks identitas adalah suatu matriks persegi yang semua diagonal utamanya adalah 1 dan lainnya 0. Supaya lebih jelasnya, kita coba lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tingkat variabel. Ini sistem persamaan liniernya sama persis dengan contoh yang tadi kita bahas pada metode eliminasi Gauss. Caranya sama. Kita buat dalam representasi matriks sama ini dengan yang pertama tadi yang sudah kita bahas. Dari bentuk matriksnya kemudian kita perlebar. Kemudian matriks ini kita akan proses menjadi matriks identitas. Nah, caranya sama dengan tadi. Ini saya tidak bahas lagi karena sama ya, menggunakan soal yang sama. Nah, tadi berhenti di sini. Jadi, kalau menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yang ini kita teruskan lagi, kita proses kembali. Di situ bedanya dengan metode eliminasi Gauss. Kalau di metode eliminasi Gauss tadi kita langsung tuliskan persamaannya, kemudian kita eliminasi mundur. Nah, di metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita teruskan. Kita akan proses sampai menjadi matriks identitas. Dapat diperhatikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama ini 2, min 13, min 3. Kita akan proses supaya nanti berubah menjadi 1 semua untuk diagonal utama 2, min 13, min 3. Caranya 2 ini supaya berubah menjadi 1, kita kalikan dengan 1/2. Min 13 kita kalikan min 1/13, kemudian min 3 dikalikan min 1/3. Berarti formulanya adalah B1 dikali 1/2, B2 dikali min 1/13, B3 dikali min 1/3. Sehingga matriksnya dapat dituliskan seperti ini. Dapat dilihat ini semua yang ada pada diagonal utama sudah 1, semuanya 1. 1, 1, 1. Nah, dari mana 5/2 ini? Ya, diproses dengan menggunakan formula yang ada, B1 dikali 1/2. Kita lihat di sini 5 dikalikan 1/2 jadi 5/2. Di sini 2 dikalikan 1/2 jadi 1. Kemudian di sini 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Nah, begitu pula dengan baris kedua. Min 13 dikali min 1/13 hasilnya 1. Min 6 dikali min 1/13 hasilnya 6/13. Kemudian min 8 dikali min 1/13 hasilnya 8/13. Baris tiganya dikalikan min 1/3. Di sini 0 tetap, 0 dikali min 1/3 tetap 0, di sini sama, di sini 0, kemudian min 3 dikali min 1/3 hasilnya 1, 9 dikali min 1/3 hasilnya min 3. Langkah selanjutnya kita buat 6/13 ini menjadi 0. Berarti sebagai patokan adalah baris 3. Supaya 6/13 berubah menjadi 0, maka kita kurangkan 6/13 dikurangi 6/13 kali 1. Di sini 6/13 dikali 1. Berarti 6/13 dikurangi 6/13 hasilnya 0. Sehingga formulanya adalah
B2 dikurang 6 per 13 baris 3. Kita dapatkan hasilnya, baris satunya tetap, yang ini, kemudian baris 3-nya tetap, 0 tidak berubah, karena baris 2 dikurangi 6 per 13 kali 0, tetap 0, 0 kurang 0. Begitu pula ini, 1 tetap, 1 kurang 0 tetap 1, di sini yang berubah, 6 per 13 dikurang 6 per 13 kali 1, sama dengan 6 per 13 kurang 6 per 13, hasilnya 0. Terus yang ini, 8 per 13 dikurangi 6 per 13 kali 3. Hasilnya 8 per 13 kurang min, hasilnya 3 kali 6, 18 per 13. 8 tambah 18, hasilnya 26. 26 per 13, hasilnya 2. Sini. Lanjut. Kita proses lagi yang ini. Untuk kolom 2, baris pertama 5 per 2 kita proses sehingga menjadi 0. Berarti formula yang dipakai B2 dikurangi 5 per 2 baris 2. Sebagai patokan sekarang baris 2. Kenapa 5 per 2 baris 2? Karena di sini 1. 1 dikali 5 per 2 kan tetap 5 per 2. Sehingga kalau dikurangkan 5 per 2 di baris 1 dikurangi 5 per 2 baris 2, hasilnya 0. Ini sudah 0 hasil ini. Kemudian yang 1 ini tetap karena pengurangannya 0. Di sini yang berubah. 1 dikurang 5 per 2 kali 2. 5 per 2 kali 2 hasilnya 5. Berarti 1 kurang 5 hasilnya min 4. Berarti sebagai patokan sekarang adalah baris 3. Karena sudah sama bilangannya 1 dengan 1, berarti tinggal dikurangkan. 1 kurang 1. Maka formulanya adalah baris 1 dikurang baris 3. Diperoleh seperti ini, tetap ya. Hanya ini yang berubah. 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang berubah lagi di sini. Yang tadinya min 4 dikurangi min 3. Sama dengan min 4 tambah 3 hasilnya min 1. Nah, dapat diperhatikan ini. Semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan yang lainnya semuanya sudah 0. Maka matriks ini dinamakan dengan matriks identitas. Sehingga kita dapat tuliskan kembali matriksnya seperti ini. 100 010 001 hingga diperoleh X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 3. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, Y, Z sama dengan min 1, 2, min 1,2, min 3. Hasilnya sama dengan di metode Gauss-Jordan. Nah, demikian penjelasan terkait dengan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga adik-adik mahasiswa dapat mudah memahaminya. Nantikan untuk sesi 2 pembahasan metode eliminasi Gauss-Seidel, dan di sesi 3 nanti kita akan bahas metode dekomposisi LU. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.